Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan seluruh penonton ya yang setia tentunya mengikuti acara kita ini, acara kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan ya terkait dengan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Itu sudah kita bahas terkait dengan yansahulahum ya, itu judul terakhir kita pada episode yang lalu. Coba saya untuk mengingatkan kembali agar para pemirsa Salam TV semua bisa mengikuti kajian ini, nyambung kembali lah gitu kira-kira ya, sehingga tidak gagal fokus, tidak gagal paham ya. Pembahasan kita yang lalu itu kan yansahulahum ya. Seorang muslim selalu menasihati kepada mereka, artinya kepada muslim yang lainnya. Dan itu senada dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim, bahwa Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Setelah beliau mengatakan itu, para sahabat pun menimpali. Qulna liman, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Agama nasihat untuk siapa? Gitu kan. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Allah. Qal lillahi, kepada Allah. Wali kitabihi, dan kepada kitab-kitabnya. Wali rasulihi, dan kepada para rasulnya. Wali a'immatil muslimin. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Dan kepada imam-imam kaum muslimin wa ammatihim. Dan seluruhan mereka. Artinya wa amatihim, dan keumuman mereka, maksudnya yang bukan pemimpin, yaitu rakyat biasa. Artinya di sini sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa nasihat kepada Allah itu maksudnya apa? Bahwa maksudnya itu kita menjalankan, menunaikan apa yang kewajiban-kewajiban kita, apa hak Allah Azza wa Jalla yang harus kita tunaikan. Apa saja haknya? Secara umum kita katakan ibadah lah. Ibadah yang terutama itu landasannya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ya. Karena memang perintah yang terbesar diperintahkan oleh Allah kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin adalah mentauhidkan Allah, dan larangan terbesar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah larangan menyekutukannya. Ya. Larangan mensyarikatkannya dengan suatu apapun. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, ya, sangat penting kiranya kita untuk dapat mempelajari tauhid dengan sebaik-baiknya tentunya dari sini. Kan begitu? Ya. Jadi itu hak-hak Allah di antaranya. Hak Allah yang lainnya kita ibadah kepadanya, melakukan segala perintahnya, ya, menjauhi segala larangannya. Begitu juga dengan kitab-kitabnya. Kita beriman dengan kitab-kitab Allah, bahwa kitab-kitab itu diturunkan dari Allah. Begitu juga Rasulnya. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin kaum mukminin, kaum muslimin. Kita wajib untuk apa? Untuk mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, menasihati mereka jika mereka keliru, ya. Kemudian juga mengajak kaum muslimin untuk patuh dan tunduk kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf. Wa amatihim, dan kepada seluruh kaum muslimin juga kita wajib melakukan nasihat. Nasihat apa? Ya minimal amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kita melakukan dakwah ya kepada mereka untuk selalu menegakkan yang kebaikan dan mencegah dari keburukan, ya. Itu yang sudah kita sampaikan. Yang terakhir juga kita sampaikan waktu itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisun muttafaqun alaihi, bahwa Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah, untuk menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan juga untuk membayarkan zakat, ya, membayarkan zakat, ya, menegakkan salat, wa nushi likulli muslimin, ini menjadi saksi bahasan kita, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim, baik tentang hak Allah, tentang kitab-kitabnya, tentang rasulnya, tentang pemimpin, dan tentang seluruh kaum muslimin. Nah, ini di sini. Ini menjadi poin pentingnya waktu itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an,
bahwa memang perkara nasihat itu dalam agama ini sangat-sangat penting. Ya. Kita lanjutkan ikhwati fillah pada pertemuan kita kali ini untuk melanjutkan kembali atas apa yang sudah kita jelaskan pada episode yang lalu ya. Ini kelanjutan atau hal judul baru yang kita sekarang ini atau pembahasan baru tepatnya. Walaqad ra'ayna fil hadits as-sabiqi anna Rasula al-Karima arrafa ad-dina bi kalimatin wahidah. Hiya an-nasihah. Dan sungguh kita lihat di dalam hadis yang lalu, artinya hadis yang lalu itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, anna Rasul al-Karim, bahwa Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam arrafa din, beliau mendefinisikan agama. Mendefinisikan agama bi kalimatin wahidah, dengan satu kalimat aja. Apa kalimat yang satu itu? Hiya nasihah. Itu adalah an-nasihat. Kan begitu kata beliau, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Cukup. Satu kalimat ringkas, padat. Ya, an-nasihah, ya, dalalatun ala anna nasihata murtakizuddin al-asil. Itu menunjukkan bahwa nasihat itu merupakan murtakizuddin al-asil. Itu merupakan sentral, ya, merupakan pusat, ya, merupakan sentral agama yang sangat prinsip, yang sangat pokok. Nah, ini dia. Bahwa nasihat itu sesuatu yang sangat penting dalam agama ini. Murtakizuddin, ini pusatnya agama. Itu menjadi apa ya? Syari'nya agama, gitu. Inti syari'nya agama menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi sesuatu yang sangat prinsipil, menjadi sesuatu yang sangat pokok. Wa asasuhu ar-rasikhah. Wa asasuhu ar-rasikh, dan merupakan pondasi agama yang sangat kuat. Nasihat itu ikhwan adalah sebuah pondasi yang sangat kuat. Biduniha la yasihu imanul mar'i. Karena tanpa nasihat itu tidak sahlah keimanan seseorang. Enggak sah keimanannya katanya. Kata Syekh Dr. Ali Hashimi ini. Wala yahsunu islamu, dan tidak akan bagus keislamannya. Wa hadza misdaqur qaul Rasuli al-Karim. Jadi ini adalah pembenaran. Dan inilah bisa dibenarkan dari perkataan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang kalian sehingga dia mencintai kepada saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Allahu akbar. Wala yumkin an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi illa idza kana lahu muhibban nasuhan. Dan tidak mungkin, ya, dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya kecuali apabila dia muhibban, apabila kecuali dia suka kepada saudaranya, nasuhan, selalu memberikan nasihat kepada saudaranya. Nah, ini dia intinya ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Hadis la yu'minu ahadukum itu adalah hadis riwayat al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih. Jadi di sini maksudnya apa ikhwan? Maksudnya di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal tadi mengatakan bahwa agama itu nasihat. Berarti kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, mendefinisikan agama itu dengan kalimat yang sangat singkat sekali. Apa? Ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Ya. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan bahwa nasihat ini sangat penting, sangat luar biasa dalam perkara agama ini. Dalam perkara agama ini sangat penting dia. Karena katakan nggak sah iman seorang, nggak bagus keislamannya tanpa itu. Ya, namun perlu saya jelaskan di sini, maksud nas-nas yang seperti ini, teks-teks hadis yang seperti ini maksudnya ini bukan menafikan wajib iman, bukan menafikan tentang pokok keimanan, tidak. Yang dinafikan itu kamalal iman. Yang dinafikan di sini maksudnya tidak beriman, maksudnya tidak sempurna. Itu dia ya. Jadi jangan sampai kita keliru memahami teks hadis ini. Jadi hadis ini maksudnya tidak beriman salah seorang kalian, maksudnya tidak sempurna keimanannya. Itu maksudnya. Bukan berarti dia tidak beriman jadi orang kafir, tidak demikian ya. Artinya bahwa keimanannya rendah dalam perkara ini. Dia tidak beriman salah seorang kalian sehingga dia mencintai saudaranya ya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya maksudnya apa hadis ini? Maksudnya adalah apa yang kita suka kepada diri kita, hendaklah itu juga ada di saudara kita. Apa yang kita sukai untuk diri kita? Kita suka dong diri kita ini dihargai. Berarti saudara kita pun juga ingin dihargai gitu loh maksudnya. Kita ingin kenyang kan, perut kita ingin kenyang.
Kita juga ingin perut saudara kita kenyang gitu. Bagaimana Pak Ustaz kalau dia nggak kenyang? Ya kasih dia kenyang. Ya bagaimana caranya? Ya mungkin belikan makanan. Mungkin ajak dia makan dan seterusnya. Anda ingin dong Anda tidur dengan nyenyak. Dapat kualitas tidur yang bagus. Ingin dia. Ingin untuk diri saya begitu. Hendaklah ini perasaan seperti ini juga ada. Anda harus pastikan saudara Anda juga mendapatkan hal yang sama. Sebagaimana Anda dapatkan. Jadi sebenarnya dalam ini. Dalam kali pun. Masalahnya kita ini kan cerita aja yang banyak. Tapi pelaksanaannya nggak ada. Nah gitu. Ketika kita punya sesuatu. Hendaklah sesuatu yang indah itu juga dimiliki oleh saudara kita. Kan gitu intinya ini. Ya, kita makan kenyang. Kita juga kenyang itu ada di saudara kita. Kita ingin mendapatkan rumah yang bagus. Hendaklah rumah yang bagus itu juga ada di saudara kita. Dimiliki juga oleh saudara kita. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Kalau dia nggak punya. Ya kasih, bantu, mudahkan untuk dia bisa memperoleh fasilitas sebagaimana yang Anda dapatkan. Nah, itu dia. Nah, di sini katakan nggak mungkin kita bisa cinta kepada saudara kita kecuali juga kita mencintai mereka, kita memang cinta kepada. Ya, dan juga kita selalu menasehati dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu ini sulit untuk kita laksanakan di lapangan, tapi kita berusahalah melatih diri. Ya, melatih diri agar ini bisa kita lakukan. Jadi sebaliknya juga kita tidak suka ya kepada diri kita, apa yang kita suka kepada diri kita? Kita nggak mau diganggu. Ya berarti kita jangan ganggu orang kan gitu. Karena kita nggak suka diganggu. Jadi ya istilahnya apa ya? Apa istilah orang itu? Istilah orang itu adalah berbagi perasaan begitu. Coba kalau kamu di posisinya. Gitu kadang-kadang orang kita dengar gitu kan. Coba kalau kamu di posisinya. Mungkin juga melakukan hal yang sama gitu. Kadang-kadang saudara kita melakukan ini, melakukan itu. Kita bilang, oh kalau saya nggak gitu. Belum tentu juga. Karena kita tidak di posisi itu gitu kan. Gitu. Intinya dimaksud saya di sini ikhwan dan akhwan. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Bahwa memang mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri itu bukan perkara yang mudah, sulit. Maka Syekh sendiri mengatakan di sini, la jarama annahu murtaqa sa'bun asirul manal. Ya, sudah barang tentu kata beliau, la jarama sudah barang tentu annahu murtaqa sa'bun bahwa itu adalah sebuah tempat tinggi yang sulit, asirul manal yang sulit untuk dicapai. Yang seperti tadi itu sulit dicapai. Apa yang sulit dicapai itu? An yuhibba al-insanu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahwa seorang manusia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Itu sulit kata beliau. Saya mengatakan berat ya. Bahwa seorang muslim, seorang insan mencintai dirinya, mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya. Walakinnahu laisa bil mustahil. Tapi itu bukan perkara yang mustahil. Ya artinya sulit tapi bukan berarti nggak mungkin. Gitu kira-kira. Itu mungkin aja. Bisa diperoleh, bisa didapatkan. Kapan bisa diperoleh didapatkan itu? Idza istaqarra fi hissi hadzal insan anna hubbahu li akhihi ma yuhibbu li nafsi syartun min syurutul iman. Ini dia. Kapan kita bisa mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri? Apabila telah terpatri di dalam perasaan seorang manusia atau dalam sanubarinya bahwa cintanya kepada saudaranya sebagaimana dicintai untuk dirinya itu merupakan syaratun min syurutul iman. Itu merupakan satu syarat dari syarat-syarat beriman. Kalau itu sudah terpatri dalam diri kita bahwa kita syarat keimanan kita itu harus kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita, maka itu tak berat. Maka itu tak sulit, maka itu tak mustahil, maka itu bisa kita lakukan. Nah gitu loh. Jadi perasaan itu harus dihadirkan dulu. Kalau tak terhadirkan, maka sulit dong kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Ya kita mungkin cinta saudara kita, tapi nggak semaksimal kita mencintai diri kita sendiri dong. Gitu kan. Kita ingin kenyang gitu kan. Saudara kita kan juga kita ingin dia kenyang gitu. Tapi kita nggak ingin kenyangnya saudara kita kayak kenyangnya kita gitu kan. Mungkin dia kenyangnya dengan ubi gitu kan. Kita ingin kenyang dengan makanan enak ya. Dengan mungkin juga dengan makanan-makanan yang segar, buah-buah yang segar dan seterusnya dan seterusnya.
Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Selengkapnya nanti pembahasan ini kita akan lanjutkan setelah jeda. Jangan kemana-mana ya, bertahan terus di Islam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi tadi caranya sebelum jeda tadi kita sampaikan. Caranya agar kita bisa mencintai saudara kita, sebagaimana kita mencintai diri kita harus tanamkan dulu nih dalam diri kita. Bahwa syarat iman kita itu ya bisa kita beriman, dianggap iman kita iman yang baik, iman yang bagus ya ketika kita melakukan syaratnya. Apa syaratnya? Ya, syaratnya keimanan kita itu bisa tumbuh, bisa tepat, bisa lengkap ketika kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Itu harus ada dulu nih. Oh, imanku nanti nggak sempurna dong kalau aku nggak mencintai saudaraku sebagaimana aku mencintai diriku. Itu kalau sudah tumbuh, ya kita tahu ini syarat keimanan loh, kita cinta kepada saudara kita ini. Bukan hanya sekedar kita membangun ukhuwah Islamiyah biasa saja, enggak. Justru menjadi syarat keimanan, menjadi syarat ya. Menjadi sebuah syarat yang sangat diminta dari kita untuk memenuhi syarat itu ya, agar keimanan kita ini bisa lengkap, bisa sempurna. Apa caranya? Caranya kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum. Kita lanjutkan. Wa anna dina an-nasihah, bahwa agama yang dikatakan itu sebagai nasihat, bal innahu ya bal innahu la yaghlu syai'an tabi'iyan fi tasarrufitil muslim al-haqqi as-sadiqi alladhi khalatat qalbahu basyashatul Islam. Bahwa dikatakan agama itu adalah nasihat. Bahkan ya sesungguhnya seorang muslim menjadikan itu sebagai sesuatu yang natural dalam perangai seorang muslim yang sejati, yang jujur, yang telah tercampuri hatinya oleh keindahan Islam. Ya. Tadi kita sampaikan di sebelumnya ini bahwa untuk mencapai kita bisa cinta kepada saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri kan berat, iya berat ya. Tapi bukan tak mungkin, bukan tak mustahil ya. Bisa dicapai bisa, dengan catatan apa? Itu tadi. Kita harus tahu betul bahwa syarat keimanan kita itu sempurna ketika kita mampu mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan bahwa agama itu nasihat, ya, kita harus jadikan itu sebagai sesuatu yang natural dalam perangai kita, dalam tindak tanduk kita, ya. Yang hati kita ini kan sudah sudah dicampuri oleh keindahan Islam. Ya. Bahwa Islam menuntut kita demikian. Islam menuntut kita agar kiranya ya kita mencintai saudara kita itu sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, hendaknya itu menjadi sesuatu yang bersifat natural gitu loh. Kalau itu sudah natural, alhamdulillah itu dia akan bertahan lama. Dia nggak akan mudah hilang, nggak akan mudah pudar begitu. Jadi bukan hanya sekedar dimunculkan gitu aja lalu hilang tenggelam gitu kan. Tidak. Tapi itu menjadi perangainya gitu. Bahwa ketika dia tahu itu muslim, wah dia segera untuk mencintai muslim itu sebagaimana dia suka mencintai atau sebagaimana dia memperlakukan dirinya. Jadi dalam sekali hadis Nabi ini, dalam sekali memang. Ya. Orang mungkin membacanya enak gitu kan, tapi pelaksanaannya ini berat, ikhwan, berat dan berat. Ya. Tidak semua orang juga mampu seperti ini. Maka saya berdoa kepada Allah dan seluruh para pemirsa Salam TV, ya, untuk bisa kita melakukan dan melaksanakan, menerjemahkan hadis Rasulullah SAW dengan baik dalam hidup dan kehidupan kita. Bahwa dimanapun dia, selama dia muslim, kita wajib mencintainya sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah itu. Tentu bagaimana kalau kita cinta dengan diri kita sendiri? Kalau dia nggak sholat, kita kan suka nih diri kita sholat agar kita selamat di dunia dan di akhirat kan. Kita ingatkan saudara kita untuk sholat. Allahu Akbar.
Kita suka diri kita untuk selalu dihormati orang. Ya, kita pun berusaha untuk menghormatinya. Kita pun berusaha untuk mengingatkan dia agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akhirnya meruntuhkan ataupun akhirnya membuat muruahnya, membuat wibawanya, harga dirinya hilang. Jangan melakukan perkara-perkara yang bodoh, begitulah kira-kira ya. Itu luar biasa ketika kita mampu melakukan hal itu. Memang kalimatnya sederhana gitu kan, tapi itu dalam sekali. Ya, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi hendaknya nasihat tadi itu, ya, nasihat agama itu adalah nasihat yang diterjemahkan dengan diantaranya tadi kita bisa mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Itu hendaknya menjadi sebuah apa? Hendaknya menjadi sebuah perangai yang sudah natural gitu, sudah menjadi alami. Bahwa perangai semua muslim begitu, bahwa dia suka mencintai saudara, dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, ya. Wa tarikhuna fil qadimi wal hadithi mali'un bisyawahid ala hubbil muslimin as-sadiqina li ikhwanihim ma yuhibbuna li anfusihim. Ini dia disampaikan. Wa tarikhuna fil qadim, dan sejarah kita fil qadim di masa lalu, wal hadis dan yang sekarang. Mali'un itu penuh bisyawahid dengan contoh-contoh ala hubbil muslimin, penuh dengan contoh-contoh bagaimana mencintai kaum muslimin as-sadiqin yang jujur li ikhwanihim, ya, kepada saudara-saudara mereka, ma yuhibbuna li anfusihim, apa yang mereka suka untuk diri mereka. Artinya sejarah mencatat bahwa yang dulu dan yang sekarang pun ada gitu, banyak sekali contoh-contoh yang menunjukkan bagaimana cintanya kaum muslimin yang jujur itu terhadap saudara mereka yang lainnya, sebagaimana mereka mencintai diri mereka sendiri. Yang akan kita lihat. Ini kita lihat contohnya ya. Bil misali yattadihul maqal, kata orang Arab, dengan contoh maka yang disampaikan itu menjadi lebih jelas. Kita lihat contohnya. Wa yahduruni fi hadzal maqam ma yatanaqalahu syuyukhul jaili as-sabiq min al-ahya' anit tujari fi biladi Syam. Kata Syekh Dr. Ali Hashimi rahimahullah, wa yahduruni, dan hadir dalam ingatanku, ya, sekarang ini fi hadzal maqam, di tempat ini, kata beliau, ma yatanaqalahu syuyukhul jaili as-sabiq, apa yang disampaikan atau diberitakan ya oleh para masyayikh al-jil as-sabiq, oleh para masyayikh al-jil as-sabiq, generasi yang lalu. Minal ahya, dari ada di antara mereka yang masih hidup. Artinya syekh-syekh yang beliau ini, syekh-syekh beliau ini masih ada yang hidup, ternyata yang dulu-dulu ya. Zaman-zaman dulu ini kan kita tahunnya udah tahun 2020 lebih ya, 2021 begitu. Mungkin yang lalu-lalu, mungkin 1 abad yang lalu, mungkin 2 abad yang lalu begitu kan ceritanya. Jadi ada dikatakan di sana bahwa wa yahduruni, kata beliau, hadir dalam ingatanku fi hadzal maqam, di tempat ini, ma yatanaqalahu syuyukh, apa yang diceritakan ya, diriwayatkan begitu oleh para masyayikh pada generasi yang lalu, minal ahya, dari yang masih hidup di antara mereka begitu, anit tujar, tentang para pedagang, di biladi Syam, di negeri Syam. Mimman tajma'uhum suqun wahidah, wa mimman tajma'uhum suqun wahidah. Dari mereka yang mereka ini berkumpul ya di pasar yang satu. Artinya satu tempat mereka ini berjualan. Jadi kata beliau ya, ada cerita tentang tujar. Tujar itu para pedagang ya. Di pasar Syam katanya dulu, mimman tajma'uhum suqun wahidah, yang mereka ini satu pasar, satu pajak gitu ya. Satu pekan gitu ya. Ada satu pekanan gitu, mereka ini kumpul di situ. Ya. Kasuqil at-tarin, seperti katanya suq, pasar at-tarin. At-tarin itu artinya para penjual minyak wangi. Ya, ada penjual minyak wangi. Wa suqis sabbaghin, dan pasar sabbaghin itu tenun. Wa suqul khayyatin, para pasar tukang jahit. Wa ghairuhuma minal aswaq al-masqufah al-qadimah, dan lain-lainnya dari pasar-pasar yang mempunyai atap pada waktu itu. Ada macam ada kedai-kedainya gitulah kira-kira. Jadi ini atap ada pekan, areal pekan gitu ya. Di pekan itu ada
yang jual atorin, para penjual minyak wangi kumpul di situ gitu kan. Para penjual sobagin, itu para tukang tenun kumpul di situ. Ini tukang jahit kumpul gitu ya, dan yang lainnya. Mungkin mirip apa kita sekarang ya. Pasar kita hari ini juga, pasar modern gitu kan. Sekarang kan pasar modern yang jual sayuran-sayuran semua gitu. Ada juga yang mengacak, ada yang zigzag juga kan. Ini jual tomat, di sini jual nanti jual jual tahu gitu kan. Nggak tertib. Ada juga yang tertib dia. Ya, jadi penjual ini rame-rame ini, penjual minyak wangi berbaris, mereka ada 10 penjual minyak wangi barangkali gitu kan. Dan di sini juga ada penjual tukang jahit dan seterusnya. Begitu. Itu terjadi dulu di pasar Syam dulu. Kemudian dikatakan, kana ahaduhum idza sabaqa ilaihi mushtarin. Adalah salah seorang mereka apabila telah datang kepadanya pembeli. Ya, datang kepadanya pembeli. Jadi penjual, contoh nih, penjual minyak wangi kan banyak jadi kumpul mereka ini. Jadi ada salah seorang pembeli sudah datang kepadanya. Fasyara minhu bidha'atan. Maka pembeli ini pun membeli darinya satu barang. Ya, minyak wangi kah, apakah dari tukang jahit atau apalah. Pokoknya barangnya sudah dibeli oleh pembeli tadi. Tsumma ja'ahu mushtarin tsanin. Kemudian datang pembeli yang kedua. Ke tokonya yang sama. Ya. Wa kana jaruhu lam yastaftih naharahu bi bai'i ba'din. Dan adalah tetangganya belum membuka siangnya dengan menjual barang dagangannya. Satu pun belum ada yang jual. Jadi kita sampaikan tadi kan ada penjual minyak wangi ini berjejer nih. Ada 10 orang gitu kan penjual. Qadarullah kedai yang pertama gitu kan sudah didatangi oleh satu orang pembeli. Lalu dia beli, kemudian datang pembeli berikutnya, pembeli yang kedua. Tapi tetangga yang jual ya, penjual juga tentunya gitu kan. Lam yastaftih, dia belum buka siangnya, itu artinya belum buka dasar gitu istilah sekarang gitu ya. Bibai'in ba'din, belum ada yang beli gitu. Sementara dia udah orang yang kedua yang beli gitu kan. Bagaimana? Ini dia. Qala lahu bilutfin, maka penjual ini mengatakan kepada pembeli ini, idhab washtari ma yulzimuka min jari. Pergilah engkau ke samping, ya, belilah apa yang menjadi kebutuhanmu dari tetanggaku. Allahu Akbar. Jadi dia bilang, aku tadi udah datang pembeli, udah beli barang daganganku. Sementara temanku itu yang di sebelah, ya, itu belum ada yang beli. Pergilah ke sana. Allahu Akbar. Fa inni qad bi'tu wa huwa lam yabi' ba'd. Aku udah jual barangku, wa huwa lam yabi' ba'd. Dia belum pernah jual dari tadi. Cobalah kamu beli ke sana. Subhanallah. Ini tentu gambaran yang mungkin menurut kita ini kan ecek-ecek aja. Bukan ecek, ini kejadian. Ya, ini kejadian ikhwan. Ini pasar Syam ini. Ya. Kalau sekarang ini ada nggak kayak gitu? Nggak ada ya. Kalau kita syukur alhamdulillah, kawan sebelah ya hancur gitu, kira-kira gitu kan. Jadi nggak ada yang tadi itu. Kalau memang kita mencintai saudara kita, sebagaimana kita mencintai diri kita, maka persaingan yang nggak sehat itu nggak akan ada gitu. Nggak akan ada. Ya. Kenapa? Orang kita suka kok. Kita suka nggak jualan kita dibeli orang? Suka. Kita juga mesti suka jualan saudara kita dibeli orang juga. Ya bagaimana caranya Pak Ustadz? Itu tadi salah satunya dengan cara begini. Dibisikkan kepada pembeli. Akhi, antum coba beli ke sebelah. Kalau ana udah tadi dibeli, coba dibeli sebelah. Mungkin orang akan bilang, Pak Ustadz dengan kita bilang gitu kan nanti pembelinya jadi curiga. Jangan-jangan penjual sebelah itu barangnya mungkin kurang berkualitas. Supaya apa? Ada saja yang bersuuzon seperti itu kan. Bisa jadi. Tapi kalau dia melakukannya lillah, Allah akan mudahkan semua urusannya itu. Nah ini luar biasa ikhwan. Ya, yang kalau kita hari ini kan nggak peduli mau kawannya, ya kalau bisa pun nggak jualan lagi dia kan gitu, supaya nggak ada saingan lagi. Subhanallah, itu yang ada. Makanya saya katakan ini sebenarnya kita bicara ini berat ya. Kita ini bukan bicara yang ringan sebenarnya, ini berat. Kita melaksanakannya berat. Kita tetanggaan tanah ya, sawah gitu, sawah. Bagaimana sawah kita? Sawah kita Masya Allah ya, luar biasa. Padinya juga gemuk-gemuk gitu kan. Padinya banyak, buahnya gitu kan. Sementara padi teman kita gimana? Padi teman kita mungkin agak kurus, layu-layu gitu kan. Kita tanya, akhi, ini tadi itu. Saling menasihati, akhi, padi antum kenapa gitu ya? Ini pupuknya kurang. Ini pupuk. Kasih pupuk.
Air saya apa ya, agak macam ini air ini kasih air. Umpama irigasinya kurang air. Itu kita praktekkan mestinya. Karena kita suka diri kita, ya, apa namanya? Kita suka terhadap diri kita kebaikan. Tentu kebaikan itu juga kita harus ada dirasakan oleh saudara kita, kan begitu. Membantu. Kalau nggak kita bisa mungkin ngasih separuh sawah kita ke dia, ya minimal kita bantu, kita mudahkan, mungkin kita kasih pupuk, ya. Mungkin airnya kita mudahkan ke dia. Mungkin kalau kita ada waktu bantui juga dia kerja. Mungkin juga ngerumput. Mungkin juga ngehama gitu kan. Apa namanya ini. Membuang hama-hamanya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi masalahnya ada nggak kayak gitu hari ini. Itu menjadi pertanyaan besarnya. Kita ini kan teorinya indah sekali. Kan? Ya. Tapi bukan hanya teori indah. Ini kan sudah ada prakteknya nih. Nah gitu. Cobalah kita praktekkan di pajak mana kayak gitu. Kita sama-sama penjual telur gitu kan. Saudara kita udah banyak yang beli telur. Kita biasa tenang-tenang aja kita. Saudara kita nggak kita peduli telur dia udah dibeli apa enggak. Nggak akan nanya kita. Bahkan mungkin kita nggak suka sama dia. Kenapa dia jualan di sini. Kan gitu. Subhanallah. Jadi ini tentu koreksi ya kepada diri saya dan seluruh para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Ya mudah-mudahan kita berusaha lah untuk kita bisa bagaimana mencintai saudara kita. Sebagaimana kita suka dan cinta kepada diri kita sendiri. Baik ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, kita rehat juga sejenak. Nanti kita akan lengkapi ya penjelasannya insyaallah Ta'ala. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan para penonton yang masih setia di Salam TV ya, sahabat keluarga muslim. Kita lanjutkan. Jadi intinya tadi bahwa dalam prakteknya itu sangat mungkin menurut kita hari ini berat, jauh gitu dari kenyataan, tapi ternyata ada dan sudah dilakukan ya. Yaitu para penjual di negeri Syam waktu itu katanya begitu ya, bahwa ketika ada pembeli yang datang kepadanya bolak-balik ya, 2 orang pembeli, sementara kawannya belum juga ada yang beli barang dagangannya, lalu dia bisikkan. Penjual ini membisikkan kepada pembeli, wahai pembeli, kalau aku sudah jualkan tadi barangku, udah ada yang beli, sementara saudaraku itu belum, belilah ke dia. Ya, biar juga dia merasakan keuntungan, mendapatkan untung dan seterusnya gitu kan. Ya mungkin berat ya bagi sebagian kaum muslimin. Tapi kita berusaha lah. Karena harta dunia ini kan nggak ada yang kita bawa. Gitu. Apa yang kita bawa? Nggak ada. Ya. Kan kapan aja yang kita bawa ini. Itu pun kita matinya mati yang baik gitu kan. Kalau mati kita di atas gunung nggak ada yang nampak gitu. Atau di bawah laut sana gitu. Na'udzubillah min dzalik. Kita nggak tahu. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Maka ini nasihat ini sebagian saya sampaikan ini untuk saya dulu nih. Kemudian kepada pemirsa Salam TV semuanya, untuk kita bisa lakukan itu dengan sebaik-baik. Enggak kita maksimal kali pun mungkin 70% gitu. Enggak 70 kali 80, wah gitu kan. Semakin mendekati. Mungkin kita 100% seperti itu enggak bisa Pak Ustaz. Kita makan enak nih, makan daging apa? Daging ontak gitu kan. Kita juga ingin saudara kita makan daging ontak. Karena saudara kita enggak pernah merasakan kan. Mesti begitu. Kita makan enak nih. Makan ayam kampung gitu kan. Hendaknya saudara kita juga ingin makan ayam kampung sebagaimana kita makan ayam kampung. Karena kita suka kan. Ustaz, tapi dia nggak suka ayam kampung. Ya belikan ayam, ayam apa kayak gitu. Yang penting ayam. Nah gitu ya. Intinya bahwa apa yang kita suka terhadap diri kita, hendaklah itu ada juga pada saudara kita. Ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ya lallahi kam tabdu al-hayatu bahijatan syaiqatan mumti'atan fi dhilali hadzal ikha'i wa hadzal ta'atuf. Ya Allah, kam tabdu, berapa banyak nampak kehidupan yang indah, syaiqatan yang menarik, mumti'atan yang sangat indah, fi dhilali, dalam naungan hadzal ikha', dalam naungan persaudaraan ini, wa hadzal ta'atuf, dan di dalam naungan kelembutan ini. Wa kam yabduna, berapa banyak nampak al-ahya'u, su'ada, orang-orang yang hidup dalam keadaan bahagia. Kapan? Hina tasri fihim ruhul Islam,
ketika mengalir di dalam jiwa-jiwa mereka ruh Islam itu sendiri. Artinya di sini dijelaskan apa? Melihat pembahasan sebelumnya terkait dengan masalah penjual yang ada di negeri Syam tadi, maka kata beliau, ya Allah, berapa indah ya, banyaknya keindahan kehidupan ya, yang menarik, yang sangat enak ya, di bawah naungan persaudaraan. Kalaulah itulah keadaannya, maka indah sekali ternyata persaudaraan ini. Yang kalau jualan kita nggak laku, yang nggak ada yang beli pun, orang lain akan nyuruh pembeli yang lain untuk ke kita gitu. Subhanallah. Ya, langkah indah sekali. Ya. Wa kam yabdu al ahya'u su'ada, dan berapa banyak nampak orang-orang yang hidup dalam keadaan bahagia. Bahagia semuanya, nggak ada kedengkian, nggak ada saling menjatuhkan, menyudutkan, mentahdir, memotong, nggak ada. Yang ada adalah rasa cinta, saling menasehati, saling mendukung, saling menguatkan. Subhanallah ya. Tasri fihim ruhul Islam, itu berlaku mengalir di tengah-tengah mereka itu ruh Islam. Wa tasulu fi muamalatihim qiyamuhu, dan yang menjadi mayoritas dalam muamalatihim, dalam interaksi mereka adalah qiyamuhu, adalah nilai-nilai Islam itu sendiri yang sangat indah. Di dalam interaksi mereka nilai-nilai Islam itu nampak. Dalam bergaul mereka, dalam berinteraksi sosial mereka, nilai-nilai Islam itu nampak. Nggak ada kita istilahnya kita lihat saling menjatuhkan, saling menjegal, saling membuka aib, saling memutuskan, nggak ada. Yang ada adalah saling mendukung, saling menguatkan, ya, saling menasehati, saling membantu, saling, itu yang ada. Yang ada positif terus gitu. Nggak ada negatifnya. Subhanallah. Ini ajaran Islam ini sangat jauh ya hari ini kita lihat dari yang seperti ini. Yang ada adalah sebaliknya kan, saling menjatuhkan. Dia muslim juga gitu. Muslim sama muslim saling berantam, muslim sama muslim saling menjatuhkan gitu. Jadi mana Ustaz kaidah amar ma'ruf nahi mungkar? Kita beramar nahi mungkar tetap. Bukan berarti Pak Ustaz kalau kita saling menasihati, apakah tidak ditegakkan lagi amar ma'ruf? Tidak, keliru antum kalau memahami seperti itu. Yang kita maksudkan di sini, ini dibangun semua atas amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dibangun semua, bukan berarti tidak ada lagi namanya hajar. Hajar itu kan boleh juga dalam Islam. Udah kita bahas juga sebelumnya. Menghajar itu kan boleh, tapi nggak boleh 3 hari kan. Kan artinya Islam menjaga itu juga, bahwa manusia ini, ya, bagaimanapun ketinggian iman Islamnya itu, kebagusan Islam dan imannya itu, tetap saja dia manusia kan. Pastilah dia akan diterpa oleh perasaan marah, diterpa oleh perasaan emosional, dan seterusnya. Islam menjaga itu. Tapi secara umum yang berlaku dalam interaksi mereka adalah itu tadi, nilai-nilai keislaman itu. Sangat indah. Innahum hina idin ya'ishuna bisumuwin ma wasala ilaihi insan illa hina istadalla bihadad din alladhi allamahu anna dina an-nasiha wa annahu la yu'minu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sesungguhnya katanya innahum, sesungguhnya kaum muslimin hina idin, ketika mampu ruhul Islam itu menjadi yang berlaku dalam kehidupan mereka akan bahagia dan yang maksimal ya, yang mayoritas dalam kehidupan mereka itu yang diterapkan nilai-nilainya. Innahum hina idin, sungguhnya mereka ketika itu ya isyun, mereka hidup bisamuwin, hidup dalam keadaan ketinggian. Mawasala ilaihi al-insan, manusia nggak pernah sampai ke situ. Illa, kecuali hina istadalla, kecuali dia meminta naungan bihadad din, dia bernaung dengan agama ini. Yang diajarkannya, apa yang diajarkan oleh agama ini, anna dinan nasihat, bahwa agama itu adalah nasihat. Agama itu nasihat. Wa annahu la yu'minu hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dan bahwa dia tidak beriman, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, artinya tidak akan sempurna keimanannya. Hatta yuhibba li akhi, sehingga dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Allah. Jadi di sini intinya, di sini ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, bahwa sesungguhnya orang-orang muslimin yang mampu untuk melakukan yang disampaikan tadi, bahwa
persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, persaudaraan yang dibangun di atas keislaman, nilai-nilai Islam itu terbentuk di situ, nilai-nilai Islam itu menjadi hal yang dominan dalam kehidupan mereka, yang manusia nggak bisa sampai ke situ. Manusia nggak akan sampai. Ini ajaran Islam, ajaran yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasulnya. Ya, manusia nggak bisa sampai kecuali mengikuti apa yang diajarkan oleh agama kita ini. Bahwa apa? Agama itu nasihat, sudah kita sampaikan tadi kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, ke pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Dan bahwa tidak beriman seorang itu kecuali dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Min hadzal muntaliqi as-sami, dari tempat yang tinggi ini, ar-rafi' yang tinggi, minal mahabbah, dari kecintaan, wan nasihah, dan nasihat. Artinya pembahasan yang sudah kita sampaikan yang berlalu itu yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi, ya, yang luar biasa pembahasannya tentang mahabbah, rasa cinta, wan nasihah, dan juga nasihat. Kana sahabiyul jalilu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, semoga Allah meridhoinya, yaqul, ia berkata, al-mu'minu mir'atu akhihi, seorang mukmin itu adalah cermin kepada mukmin yang lainnya, ya. Al-mu'minu mir'atu akhihi, seorang mukmin itu adalah cerminan kepada saudaranya. Idza ra'a fihi aiban aslahahu, apabila dia melihat pada diri saudaranya itu ada aib, aslahahu, dia memperbaikinya. Hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ingat, al-mu'minu mir'atu akhihi, seorang mukmin itu adalah cerminan kepada saudaranya. Cermin kepada saudaranya. Idza ra'a fihi aiban, apabila dia melihat di dalam saudaranya itu ada aib, aslahahu, dia memperbaikinya. Itu. Jadi mukmin itu ibarat cermin. Ya. Mukmin, ya, terhadap saudaranya itu ibarat cermin. Kalau kita bercermin, nampak kan jerawat kita, nampak kusam-kusam kita, nampak yang mungkin ada hitam-hitam atau ada apalah gitu kan. Ibaratnya begitulah saudara kita itu. Ketika kita lihat dia ada hal yang tak baik pada dirinya, kita perbaiki. Bukan kita umbar aibnya, kita posting, kita viralkan, tidak, bukan itu. Perbaiki. Dia adabnya kurang baik, kita tegur. Dengan cara-cara yang baik. Bukannya kita sebarluaskan, kita viralkan. Enggak boleh begitu. Ya. Ini enggak ambil foto lalu dimasukkan ke Facebook atau ke Twitter atau ke Instagram atau ke WhatsApp gitu kan. Beredarlah di media sosial jadi konsumsi publik gitu kan. Enggak bisa seperti itu. Akhi, antum itu cermin. Jadi kalau antum nampak aib, kalau kita nampak aib kita gitu kan. Ada jerawat kita bendol besar, jerawat batu lah istilah orang itu kan. Apakah kita posting lalu kita gembar, kita aib itu kan. Justru kita ngobati, justru kita nggak keluar lama gitu kan. Supaya jerawat kita aman dulu nih. Gitu kan. Bahkan orang rela beli banyak makeup atau apalah itu untuk memperbaiki wajahnya. Karena itu aib bagi dia. Begitulah kiranya kaum muslimin. Jadi ketika ada saudaranya yang dilihatnya ada aibnya, ada keburukannya, bukan digembar-gemborkan. Jadi mana? Antum suka enggak aib antum dibongkar, diketahui oleh orang? Enggak kan? Begitu juga saudara antum juga enggak suka aibnya diketahui oleh orang lain. Begitulah kira-kira. Jadi istilah orang timbang rasa gitu ya. Timbang rasa gitu. Antum suka enggak digitu? Enggak. Berarti begitu juga saudara kita enggak suka digitu. Gitu. Jadi al-mu'minu mir'atu akhihi. Mukmin itu adalah cerminan saudaranya, cermin saudaranya. Idza ra'a fihi aiban aslahahu. Apabila dia melihat di dalam saudaranya itu ada aib, aslahahu, lalu dia memperbaikinya. Jadi bukan malahan disebarluaskan, dipiralkan, diumumkan, tidak. Tapi diperbaiki. Nah, kalau inilah yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita, maka kaum muslimin akan damai sentausa ini. Kenapa bisa terjadi pertengkaran, terjadi mendendam? Itu karena tadi kan, ketika ada orang yang memviralkannya, menggembar-gemborkannya, kan dicari siapa yang memviralkan. Gitu kan. Maka bukannya terjadi persaudaraan, justru terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Akan terjadi gap, akan terjadi blok-blok gitu. Tidak lagi al-mu'min alal mu'min itu bersaudara udah agak jauh itu.
Itu yang terjadi jika saja kaum muslimin tidak seperti disampaikan ini tadi. Kalau ada aib diperbaiki, bukan digembar-gemborkan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam pertemuan ini bermanfaat. Insyaallah taala ya kita bisa ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha.